Ini basic banget deh. Pertama cleansing kan pemilihan sabun yang membersih wajah, bahwa yang sebaiknya dihindari itu yang mengandung salisilat. Ya, lanjut. Tadi kan cleansing, Cleansing. Basic skincare. Number one is cleansing. Oke. Yang kedua itu exfoliates. Nah ini yang penting. Eksfoliasi. Jadi Apa tuh? mengangkat Ini sel kulit definisi. mati. Mengangkat sel kulit mati. Caranya ada dua. Yang pertama itu Bentar ada. deh, kayaknya sebelum lu lanjut, Ah, bisa nggak kasih penjelasan dulu kulit mati, kulit hidup nih apa gitu kan? kulit mati itu yang mestinya sudah lepas. Cuman kan kulit kan cycle-nya seperti itu ya. Jadi dari bawah nge-build ke atas dan makin atas tuh akan segera dilepas. Itu yang kulit mati namanya. Betul. Itu dalam berapa hari sih dia proses? 28 hari. 28 hari gitu. Tapi kan itu kan masing-masing sel. Kita ngomongin seluruh permukaan tubuh yang bisa jadi prosesnya berbeda-beda. Beda-beda. Betul. Kalau misalnya dalam 28 hari lupa semua, kita kayak ular. Kan kasihan. Jadi exfoliate mengangkat sel kulit mati ya. Kita memang nggak usah agresif. Kalau agresif datanglah ke klinik, kita bisa peeling, bisa mikrodermabrasi gitu ya. Tetapi kalau di rumah kan kita bisa menggunakan sabun scrub atau menggunakan exfoliating toner. Si cleansing ini nggak bikin eksfoliasi? Nah, kalau sabun scrub yes, kan dia kan sekalian cleansing dan juga exfoliating. Tapi kalau Jadi tadi kan si cleansing ini hanya ngebersihin aja dari Betul. kotoran atau dari hal-hal yang di luar dan komponen kulitnya gitu. minyak-minyak gitu-gitu yes. Tapi Tidak, exfoliate secara khusus enggak. sorry, gua anggap aja awam nih. Kulit mati itu menempel banget di kulit bawahnya. Dia attach. Oke. Gitu. Harus Kalau udah dikupas nggak gitu ya. attach kita bisa lihat si putih-putih Kupasan aja. kalau Iya, bahasa Inggris mah scabbing ya. Iya, Nah, kalau exfoliates itu kita menggunakan sabun scrub atau exfoliating toner. Kalau sabun scrub relatif aman lah ya. Tetapi kalau exfoliating toner yang mengandung salisilat tadi, salisilat tuh bahasa lainnya BHA gitu. Itu yang sebaiknya dihindari. Dihindarin, oke. Gitu. Terus tadi udah exfoliating, yang ketiga moisturizing. Moisturizing. Gitu. Moisturizing tuh kembali ke jenis kulitnya. Ini selama hamil gimana nih? Pasti berubah. Jadi belanjanya pasti beda deh. Saat sebelum hamil sama Sesudah hamil. bapak nih ya. Belanja pasti beda ya. Walaupun belanjanya beda, total itemnya 4 kan tadi gue bilang. Nggak, maksud gue ntar kalau misalnya ditanya suaminya, kok beli itu dulu Ini masih gitu. ada, oh, ini beda nih karena kebutuhannya pas hamil beda. Betul. Ntar beda trimester juga beda produknya. Oke. Jangan sedih. Terus yang tadi udah moisturizing kan tadi pilih sesuai jenis kulit, bisa bentuknya lotion kalau misalnya kulitnya terlalu berminyak gitu kan. Atau sampai yang bentuknya krim kalau kulitnya benar-benar kering. Jadi pelembab itu bisa krim, Bisa lotion gitu. Oke. Kalau Korean di mana tempatnya? Apa? Kelompok. Kalau Korean skincare gimana tempatnya? Oke, Kan itu banyak yang banget. heeh. Kelompokinnya jadi 4 gitu, nggak usah repot-repot. Pokoknya inti semua kembali ke tempat itu ya. Betul, sama yang terakhir Masalah saat lo beli, lo udah harus punya mindset atau Mindsetnya insight itu. ini untuk ini, jangan asal pakai. beli aja. Sebentar. Gitu. Yang keempat apa? Yang keempat itu protect. Protect. Oke. Yaitu Melindungi. penggunaan SPF tadi. Melindungi dari apa sih? Matahari, tabir surya, Matahari. SPF tadi gitu. Kan apalagi ibu hamil kan banyak masalah dengan pigmentasi, gitu. Jangan lagi dipicu oleh Nah, matahari. gue mau nanya nih, kalau dari 4 basic itu, mindset orang tuh langsung ini kulit wajah nih gitu. Itu apa iya? termasuk badan. loh. Badan. Cleansing. Wajib dong badan, sabun Oke, badan. mandi. Heeh. Wajah mas badan beda kan sabunnya? Sabunnya beda. Oke. Sebenarnya kenapa dibedain ya kita aja gitu. Oh. Ngerti Tapi gak? fungsinya mirip-mirip. Sama Kalau dong. bisa pH balance juga Gitu. tadi ya. Beberapa sabun kan memang bisa digunakan di badan dan di wajah. Cuma kalau tahu harganya kayaknya ada rasa sayang gitu. Kalau yang buat di muka dan di badan disamakan, kebayang borosnya nggak gitu loh. Oke. Yang mahal untuk wajah dong. Contoh deh, sabun bayi aja bisa loh dipakai wajah sama badan. Buat dewasa maksudnya. Heeh. Oke. Gitu. Ya, jadi intinya prinsipnya cleansing itu seluruh badan. Yang kedua, Exfoliate. exfoliate juga seluruh badan. Iya, penting gak sih gitu kan? Kalau badan relatif nggak terlalu karena pada saat mandi biasanya perempuan itu nggak pernah mandi gosok aja ya. Kadang-kadang pakai shower. Digerus ya, digerus ya? Gitu-gitu. Oke. Cukup lah untuk kegiatan exfoliating gitu. Oke. Dan di badan tuh nggak banyak lenjer minyaknya yang Tapi ini harus penting loh. di-exfoliate. Maksudnya selama ini orang mikirnya kan wajah-wajah aja. Sedangkan wajah itu kan display auto outlet yang orang lihat kan. Tapi yang dirasain ibu hamil sehari-hari kan ya kulit Badan. tubuhnya itu yang mungkin nanti dia Justru di extra rumah attention-nya jadi secara- dua sekarang, yang di muka sama yang di perut.
Gitu. Karena yang di perut juga perlu Itu isu juga. produk. Ya. Gitu. Mungkin nanti di another chance Iya, bukan nanti kita pengen bakal sumber yang dalamin lain. lagi. Terus udah exfoliate seluruh tubuh, yang kedua, yang ketiga pelembab atau lotion. Ini juga Apalagi seluruh badan. wajah, badan beda. Sebenarnya mestinya sama, tetapi bayangin ya, kalau di wajah itu kan kulitnya tergantung aktivitas kelenjar minyaknya, kesehariannya. Oh, ada perbedaan lah ya. Kalau wajah Betul. kelenjar lebih banyak. Heeh. Jadi Di tubuh nggak? badan bisa jadi menggunakan produk-produk yang lebih creamy ketimbang di wajah. Oke. Yang terakhir, Yang terakhir Protect, SPF. SPF. Badan juga perlu dong. Kan tadi badan pakai baju dari Betul. matahari. Nggak semua baju mencantumkan UPF ya. UPF itu kayak kalau beli Oke. baju ada tulisannya UPF, Nah, ada gua baru tahu tuh. UPF 15, UPF berapa. Jadi si baju punya Bisa kemampuan menyaring matahari. Oke. Gitu. Nah, gue mau nanya deh. Kalau yang kebukanya gimana? Kan Ah. Kalau pakai Protect ini menghalangi pembentukan vitamin D nggak? nah, itu sih yang menjadi apa namanya diskusi. Agak berat nih. Karena dokter kulit itu dituduh penyebab utama gitu defisiensi vitamin D. Tapi intinya ya orang Indonesia itu memang memiliki kebiasaan menghindari matahari sih. Nggak usah disuruh. Iya, iya, iya. Karena definisi cantiknya sendiri. Makanya. Tapi sebenarnya kalau lo lihat kan nggak perlu berjam-jam, Iya. 19 menit sehari pun lo cukup untuk dapat vitamin D yang cukup. Kan? Betul, dan dengan durasi yang sama cukup untuk menurunkan tone warna kulit. Oh ya. Ya kalau ngomong vitamin D sebenarnya jadi lebih kompleks ya. Semua orang periksa dan hasilnya rendah semua. Rata-rata Dan Indonesia rendah ternyata sih. kita menduga ada masalah, ada faktor genetik yang berbeda atau faktor metabolisme yang berbeda sehingga vitamin D kita masih rendah. Mungkin itu masih perjalanan untuk ditelusuri lah ya. Termasuk habit berarti Ya, sekarang. habitnya kita juga yang karena mungkin terbiasa dengan matahari cuma malah kita hindari gitu kan. Sama itu aktivitas fisiknya juga sebagai situ kan. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke 4 tadi basic jangan tinggalin. Begitu hamil tetap dikerjain. Lanjutin. Ternyata jerawatan. Dia harus apa? Lanjutin 4 basic itu atau sampai batas tertentu gue harus ke dokter? Jadi jerawat kan penyakit ya. Oke. Setuju gak? Ya Masuk kategori penyakit loh. harusnya iya lah. Disease ya. Jadi namanya penyakit kan harusnya ke dokter dan Entah itu mendapatkan ada yang obat mengeluh apa ya. yang nggak mengeluh itu penyakit lah ya. Betul, gitu. Jadi kalau penyakit itu kan perlunya obat ya, gitu. Dan obat yang mendispense mestinya seorang dokter gitu. Kalau kosmetik kan bukan obat. Oke. Harus dokter kulit nggak? Iya ya, kayaknya ya. Kok kayaknya jadi itu merupakan kompetensi dokter kulit, betul. Tapi iya sih ada beberapa, ya banyak pasien yang mengeluh saja ada jerawatan. Gue selalu menanggapi dengan ya. Nggak, lo deh sebagai dokter objinnya deh. Apakah menganggap enteng keluhan tersebut? Gue nggak pernah menganggap enteng keluhan pasien. Jadi semua keluhan insya Allah kita dengarkan. Betul. Tapi kita punya Bentuk edukasinya apa? ya jadinya? untuk edukasinya gue bilang itu memang bagian dari kehamilan biasanya dan mungkin ada beberapa kondisi tertentu perlu pemeriksaan dokter kulit gitu. Betul. Dan kalau misalnya kita bisa lihat sih yang datang dengan satu jerawat satu, mungkin keluhannya udah heboh, itu kan dan kita bisa menetralisir, oh ini baru satu, istilahnya coba Tunggu aja. lanjutkan tadi mungkin Simpat tadi itu. cuci wajah, jaga kebersihan. Memang ibu hamil lebih aktif gitu bisa gue bilang gitu kan. Tapi kalau ada beberapa yang udah itu biasanya coba deh ke dokter kulit, karena biasanya mereka juga akan datang dengan yang tadinya nggak pernah jerawatan jadi jerawatan, mereka akan datang dengan kebingungan mesti ngapain. Betul. Dan Dan parnonya sendiri. jangan dengan sampai mereka produk-produknya ketakutan itu. mau ngapa-ngapain sih. Itu. Jangan sampai ketakutan mau ke dokter kulit. Nah, karena takut diapa-apain, takut dapat obat. Nah, Betul. Jangan kan obat ya, untuk treatment deh. Takutnya, aduh gue bakal dikerjain apa nih? kalau jerawatnya gitu. mau diapain? Kalau jerawat kan yang aktif banget dan meradang, kita bisa bantu cepat Artinya dengan berarti yang merah-merah. yang merah, Terus jendol. ada Bisa Pustul jadi ya? ada nanahnya Oke, gitu kan. Bisa kistik juga. Sakit kan. nggak sih tuh? Kalau Sakit loh, sakit ya? nyebutan loh kalau udah radang. Oke. Tapi enggak sih, gatel. Gatel ya. Tangannya gatel. Ya itu yang bikin jadi infeksi. Nah, apa namanya dan bikin bekas. Jadi ya kasihan sih. Sebaiknya sih diobatin. Obatin aja lah ya. Heeh. Mungkin beda sih kalau dokter objin kan risiko tuh kayak gimana gitu. Iya, iya. Kalau kita Enggak, sekarang kita juga bergerak ke arah modern service ya. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan kehamilan ya sebaiknya perubahannya harus kita ya mungkin kalau ditindak apa enggak itu lain hal ya. Tapi kita
diayom gitu loh. Bumil tuh ngeluh tuh gue nggak pernah abaikan gitu. Ngeluh apapun ya kita dengerin, nanti batas mana yang dia perlu bantuan kita akan sarankan, biasanya sih gitu. Nah kalau di dokter kulit yang merah diapain? Yang aktif itu diapain? Minimal suntik jerawat. Disuntik. Gak usah takut, itu aman. Itu yang disuntikin apa sih? Itu anti radang. Anti radang. Jadi itu membantu mempercepat healingnya dan karena prosesnya jadi lebih cepat menghindari timbulnya scar. Terus disuntik. Menjamin dia tumbuh lagi apa enggak nanti? Sebelahnya mungkin. Ya nggak? Karena kita hanya mengatasi yang di situ Iya, aja. betul. Yang akan jadi jerawat kita nggak tahu kalau caranya. Betul. Yang coming soon, nah nggak ngerti deh. Oke. Terus selain suntik ada lagi gradasi penanganannya yang Yang paling utama memang kan kalau dari guidelines kan topikal ya. Dengan 4 step tadi tambah 1 dikeluarkan. koreksi. Oh, correction, perbaiki. Correction, betul. Kira dikorek. Jangan dong. Sampai kuku lagi. Aduh, sedih. Gue dulu pernah kan kalau kan kulit itu kan salah satu, ini cerita dulu. Kalau salah satu mendiagnosis kelainan kulit tertentu dikerok ya. Iya. Apa tuh kalau yang jamur kan? dikerok ya, tapi, dikerok gitu kan. Terus gue tuh pernah ujiannya sama konsultan Batu Koas. Dia nanya, gue jawab dikorek. Kebalik antara kerok sama korek. Terus gue udah dipototin korek. Iya prof, korek. Wah, gue udah muka gue berasa bener gitu kan. Yakin gitu, hakul Terus yakin. karena ujiannya berdua, kerok. Oh iya, kerok bener. Kalau dikerok kan hanya di scrap ya, Scrap gitu ya. permukaannya aja. Kalau dikorek kan digali. Ini Emang correction, penting sih, bukan correction. Betul. Jadi perlu bahan-bahan yang diaplikasikan untuk membantu mengatasi jerawatnya dan yang coming soon. Mencegah bisa. Dan yang coming soon. Mencegah bisa ya. Oke. Walaupun obat-obat pilihannya terbatas dan perubahan yang terjadi pada ibu Tapi hamil. mereka nggak bakal obat minum ya, nggak bakal ya. Enggak, biasanya enggak. Tapi ada satu antibiotik yang bisa untuk jerawat ibu hamil. Antibiotik bentuknya. Tetapi itu kan kalau kategorinya udah sedang berat. Nah, tetapi si bahan yang diaplikasikan bisa membantu mengatasi jerawat yang sudah ada dan mencegah yang coming soon. Ya makanya pentingnya ke dokter kulit ya, karena maksudnya apa yang ditaruh itu jelas gitu. Betul. Dan kan perubahan ibu hamil kan dahsyat ya. Dan pilihan Dahsyat obatnya terbatas sehingga obatnya itu enggak, maksudnya skincare yang diberikan tuh nggak akan semumpuni kalau nggak lagi hamil. Oke. Jadi jangan coba-coba dan sebaiknya konsultasi ke dokter kulit ya. Betul. Karena kita pun limited Iya pilihannya. betul. Dan observasinya juga mungkin beda-beda tiap orang ya. Iya. Lihat responnya. Nah biasanya respon yang mengalami seperti ini beda-beda atau pasti beres nih gitu. Atau ada agak bandel nih yang ini nih jerawat ini gitu. Ini percakapan panjang loh. Tergantung Nggak apa-apa. tergantung dari perubahan hormon dari si ibu tersebut dan bagaimana si ibu tersebut hamil. Ngerti? Gimana? Maksudnya hamilnya di kolam renang apa hamilnya di Ya kan gitu maksudnya. Apakah hamilnya terprogram atau alamiah? Oh, dengan terapi bantuan. Assisted reproduction. Belum lagi ya nih Bang, suplemen yang suka dikonsumsi. Oke. Gimana juga kan namanya vitamin B termasuk folat kan, vitamin B itu memang memicu jerawat. Oke, vitamin B asam folat itu memicu jerawat ya. Tetapi kan yang penting hamilnya. Your baby or your body. Oke. Jadi asam folat jangan ditinggal tuh kalau jerawatan ada dokter Didit. Betul. Yang mestinya muncul 100 at least muncul 3 lah gitu. Jadi kayak lower your expectation. Oke. Terus jerawat ya kayaknya kira-kira Tapi itu paling banyak sih. paling banyak ya. Karena kan kita negara tropis. Cuman gue yang kasihan kalau misalnya nerimo gitu loh. Kayak udahlah terima aja gitu. Padahal sebenarnya itu affects keseharian quality of ibunya life-nya sih ini. kasihan sih gitu. Belum Karena sakit, kan belum kalau gatal, infeksi perih dan lain-lain gitu. nggak tahu sih ada beberapa tulisan yang menyatakan bahwa if you are feeling good in your pregnancy gitu ya, it might reduce the chance of having a baby blue syndrome. Ya. Jadi berpengaruh kepada mood selama kehamilan dan nanti pasca persalinannya kita harus jaga moodnya. Iya gitu. Oke, itu good. Nah, bahasan berikutnya lagi nih baby blue syndrome. Iya. Nanti Mungkin bisa dicegah dengan merasa cantik sejak hamil. Iya. Oke, selanjutnya setelah jerawat ada keluhan yang Nggak juga kalah seru. nggak kalah serunya itu jadi lebih gelap. Iya. Pigmentasi nggak cuma di wajah ya? Ya itu dia makanya di sekitar Ketiak. payudara, ketiak, perut. Belum lagi yang nipplesnya memang kan menyiapkan Iya, untuk ibu areola menyusui ya kan. namanya ya, Areola lebih mamenya menjadi lebih gelap dan lebih lebar.
itu kan nggak sex appealing, jadi ya pasti ada keluhan. Tapi sebenarnya kalau selain menghitam nggak ada efek samping negatifnya akibat dari hiperpigmentasi ini? Nggak ada sih, cuma apa namanya, kalau tempat-tempatnya khusus ya, kayak di ketiak dan di tengkuk, ketiak dan tengkuk, kan hati-hati namanya akanthosis nigricans. Apakah si ibu tersebut memiliki masalah metabolisme Sebelumnya? yang Atau saat ini maksudnya, terjadi, oke. gitu, si gula, Oke. gitu kan hubungannya ke situ, Jadi 100 sign lah ya. satu sign. Tapi kalau lu ketemu nggak pasien yang memang ngeluhnya nggak mau gelap kulitnya gitu, lagi hamil? Banyak. Oke, banyak. Di wajah biasanya atau Wajah. di seluruh tubuh? Kalau yang di badan practically bisa di-ignore. Itu biasanya lo edukasi aja, Bu, emang gini atau lo ada treatment? Enggak dong. Ada treatment? Ada treatmentnya. Oke. Dan Itu kenapa sih penyebabnya? Penyebabnya kan gangguan pigmentasi memang karena genetik. Dan Bakatnya orang ini lah ya, kalau genetik tuh udah ngomong nih orang ini memang punya membawa sesuatu yang menyebabkan dia ibunya zaman dulu waktu hamil juga pigmenan gitu. Oke. Satu. Yang kedua faktor matahari, apalagi kita negara tropis gini kan. Sama si hormonal tadi memicu vaskularisasi menjadi lebih kaya, kan termasuk si untuk melasma. Masalah pigmentasi melasma ini yang flek di wajah itu kan patogenesisnya atau penyebabnya itu kan karena terbentuknya telangiektasis atau pembuluh darah yang kaya yang memberi makan ke warnanya tadi. Oke. Gitu. Jadi Jadi cenderung lebih gelap gara-gara ada telangiektasis kan play warna putih kecil-kecil ya. betul. Dan kalau ditarik lagi ke belakang kan penyebabnya tetap hormonal. Gitu. Dan itu reversible sampai Oh, iya. habis hamil. Ada beberapa yang cukup beruntung pasca melahirkan dan sudah kembali haid, keluhan tersebut berangsur-angsur menghilang. Sebagian besar tidak beruntung dan harus ketemu dokter kulit. Gitu. Dan melasma itu penyakit yang paling bandel untuk pigmentasi buat dokter kulit ya. Gitu. Nah, kalau lagi hamil terapi apa aja? Apa nih? Jelas Obat gitu ya. apa treatment? Ya apapun lah yang lo rencanakan untuk pasien ini untuk mengatasi permasalahan melasmanya, dan goalnya apa sih? Benar-benar hilang atau mereda aja? Kalau melasma goalsnya harus complete clearance ya, bersih gitu. Tapi Tapi kalau dia balik lagi nggak sih, kan lagi hamil? Oh jangankan lagi balik lagi, kalau hamil anak kedua juga bisa jadi balik lagi kan. Terus ketika dia menginjak umur 40-50 bisa muncul lagi. Maksud gue lo terapi nih berapa bulan sih? Terapinya apa aja, berapa bulan? Berapa lama biasanya butuh? Jadi kalau pada kehamilan ini kita nggak bisa sampai benar-benar clear sih. Setuju, karena treatmentnya dan si topikalnya tuh nggak ada yang sepoten itu. Topikal tuh obat yang Obat ditaruh oles. ke obat oles ya? Nggak ada yang sepoten kalau nggak lagi hamil. Dia harus treatment ke klinik apa dikasih obat krim harian gitu? Itu pilihannya balik ke pasien. Oke. Pusing nggak lo? Ya solusinya ada lah ya pokoknya. Ada intinya, tapi kalau treatment ada beberapa yang nggak bisa dilakukan. Laser kan kita hindari selama kehamilan. Kemudian yang bisa dikerjakan tuh yang mikrodermabrasi, chemical peeling, gitu-gitu masih bisa membantu. Oke. Gitu. Jadi terapinya waktunya nggak bisa kita targetin dalam berapa bulan, tapi Biasanya 9 bulan mereka hamil tuh nggak selesai tuh. oke. Gitu. At least nggak segelap. Berarti lo masih ngomong ke pasiennya dong, kita will try the best, tapi mungkin hasilnya depends masing-masing orang lah. Bukan, jadi kita harus edukasi bahwa hasilnya adalah ukurannya tidak membesar. Dan Oh, nggak warnanya tidak makin kontras. Nggak makin Gelap ya? gitu. Kemudian mengecil mungkin itu membonus kayaknya. Kemudian apa namanya yang nggak kalah penting adalah habit menggunakan sunblock tadi. Itu harus rutin. Continue. Yang orang suka lupa adalah umurnya sunblock di kulit cuma 4 jam. Kebayang nggak? Gimana? Umur sunblock ketika cuma dioles 4 jam. 4 jam. Itu dan dia kayak baterai ya. Itu masa kerjanya ya, atau dia menguap atau? Betul, tapi gua nih ya, proteksinya sudah tidak ada lagi. Kalau kebayang nggak kalau jam 6 seorang ibu udah siap gitu ya. Iya. Jam 10 udah habis, jam 12 dia dengan PD-nya merasa bahwa Udah pakai sunblock. Padahal udah nggak ada Tapi proteksinya. ngaruh nggak kalau orang nggak pakai sunblock tapi dia ngumpet aja di dalam ruangan terus? Nggak apa-apa, sama Bisa nggak juga ada begitu? UV. Tetapi kan lampu kayak gini juga ada UV-nya ya. Oke. Gitu. Ya, dan bisa lebih sensitif ya. Betul. Oke. Ini baru jerawat sama pigmen udah panjang ya. Dan stretch mark itu sesuatu yang muncul kemudian Harus cegah tuh sejak dini. diminimalisir. Enggak, bisa benar-benar nggak muncul loh. Oh ya? Tapi memang dedikasinya harus sejak trimester awal. Diapain?